Informasi lain, saudara, pendakwa Syekh Ali Jaber ditusuk orang tak dikenal saat sedang mengisi acara di Bandar Lampung pada Minggu kemarin. Seorang pemuda merusak sebuah rumah ibadah dan menyerang petugas masjid di kawasan Jalan Bukit Dago Selatan, Kota Bandung. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Pelaku vandalisme terhadap musola di wilayah Tangerang, Banten kini tengah atau sudah ditangkap polisi. Pelaku masih berusia 18 tahun, pemirsa. Assalamualaikum, salam Indonesia. Gila. Belakangan ini kita sering jumpai kata gila. Ada beberapa kasus yang pelakunya langsung divonis gila. Misal, ada penusuk ulama, saat diinterogasi ada yang nyeletuk dia gila. Terus yang terbaru ada juga pembakar rumah ibadah, niatnya mau membakar, terus pada saat diinterogasi tidak bisa menjawab, terus langsung divonis gila. Sebenarnya apa itu gila? Nah, kawan Nusantara harus paham betul kata gila. Mari kita dalami kata gila. Gila bisa berarti makian. Gila bisa menjadi pujian. Dan gila bisa menjadi sesuatu yang di luar nalar. Baik, kita bedah kata gila menurut pengertian dari kamus. Menurut kamus ada 3 sebagai adjektiva atau kata sifat. Sifat yang pertama, gila itu menunjukkan bahwa seseorang terganggu sarafnya karena traumatis yang terlalu dalam, mungkin karena pengalaman masa lalunya yang berat. Kita bisa lihat dari contoh kalimat seperti ini. Dia jadi gila karena punya masa lalu yang sangat berat. Nah, gila pengertian yang kedua itu bisa menjadi sesuatu yang tidak biasa atau tidak semestinya. Jadi seseorang itu melakukan sesuatu yang di luar kemampuan manusia umumnya. Contoh pada kalimat, dia mampu melompat dari gedung ke gedung, tidak ada rasa takut. Dia benar-benar gila. Nah, itu pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, gila itu adalah sesuatu yang dipakai dalam percakapan. Nah, untuk segala sesuatu yang sifatnya kurang ajar atau sesuatu yang terlalu lah. Misal kita lihat dalam kalimat, kamu keterlaluan ya, dasar gila. Dalam percakapan yang lain juga ada. Tapi ini kebalikannya, yaitu kata gila yang sifatnya positif. Karena seseorang itu mampu menguasai sesuatu yang di luar kemampuan manusia lainnya, tapi dalam bentuk yang positif ya. Misalnya contoh kalimat, wah dia punya intelijensi atau nilai IQ-nya di atas 200. Wah, dia benar-benar gila. Nah, gila di situ berarti sesuatu kecerdasan yang melampaui manusia pada umumnya. Yang menarik adalah gila ini banyak bahasa-bahasa di Nusantara padanannya ya. Jadi bahasa-bahasa daerah itu banyak menyebutkan kata gila atau pengganti kata gila. Misal di Jawa. Di Jawa itu gila bisa disebut sebagai gendeng ya. Terus bisa juga disebut sinting. Nah, kalau di Sunda itu kata gila biasanya dibilangnya gelo. Dan juga pada kata Betawi nih. Nah, Betawi ini
biasanya dibilang sarap. Nah, kawan Nusantara kalau punya padanan kata gila di bahasa-bahasa daerahnya bisa taruh di kolom komentar ya. Untuk mengetahui kata gila dengan lebih dalam dan lebih terukur ya secara teori, kita akan membahas melalui teori psikologi analisis atau psikoanalisis. Mari kita dalami tentang teori psikoanalisis menurut Sigmund Freud. Psikoanalisis adalah sistem yang menyeluruh dalam psikologi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Dia banyak menangani pasien-pasien dengan penyakit psikologi. Makanya dari situ dia mencatat berbagai macam gejala-gejala, lalu dia melihat banyaknya pasien-pasien dia yang menderita histeria, ada juga fobia, depresi, dan lain sebagainya. Nah, teori kepribadian psikoanalisis merupakan salah satu aliran utama dalam psikologi. Jadi, yang ini bisa berguna buat mahasiswa atau siswa juga boleh, untuk mahasiswa khususnya yang bergerak di bidang fakultas psikologi. Kalau di sastra juga ada teorinya namanya psikoanalisis untuk membedah karya sastra. Nah, psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian. Jadi itu filsafat tentang sifat manusia dan juga dapat menjadi metode psikoterapi. Bagi Freud, kepribadian manusia itu terbagi menjadi 3 alam. Pertama, alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah bagian dari dunia kesadaran yang terbesar dan sebagian besar yang terpenting dari struktur psikis seseorang. Karena di dalam alam bawah sadar itu terekam semua kejadian-kejadian yang ada di sepanjang hidup seseorang. Makanya itu isinya paling banyak di alam bawah sadar. Lalu kita masuk ke dalam alam prasadar. Alam prasadar adalah bagian dasar yang menyimpan ide, ingatan, dan perasaan yang berfungsi mengantarkan ide, ingatan, dan perasaan tersebut ke alam sadar. Jadi ini alam peralihan. Jika kita berusaha mengingatnya kembali, jadi kalau kalian, kawan Nusantara, berusaha mengingat kembali, nah kalian bisa masuk ke dalam alam bawah sadar kalian, membayangkan apa yang pernah terjadi, lalu alam prasadar akan memilihnya, mana yang mau diambil yang paling banyak. Lalu masuk lagi ke alam yang ketiga, yaitu alam sadar. Nah, alam sadar ini adalah berfungsi juga untuk mengingat, menyadari, dan merasakan sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi alam sadar ini memiliki ruang yang terbatas. Dia bisa melihat apa yang saat ini, seperti yang saya kerjakan saat ini, saya berada di alam sadar saya. Ya, ada komputer, ada segala macam yang ada di sekitaran. Dan juga kawan Nusantara kalau melihat video ini juga berada di alam sadar kawan Nusantara sendiri. Nah, ada yang menarik adalah dalam teori psikoanalisis, itu kepribadian dipandang sebagai struktur yang terdiri dari 3 unsur atau sistem. Nah, ini yang paling umum kalau anak mahasiswa psikologi tahu bahwa ada 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Id adalah sistem kepribadian yang paling dasar. Sistem yang di dalamnya terdapat naluri-naluri bawaan manusia. Dan itu adalah berfungsi sebagai sistem yang bertindak sebagai penyedia atau penyalur energi yang dibutuhkan oleh sistem-sistem tersebut untuk operasi-operasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan seseorang. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengarah individu. Ya. Jadi di dunia nyata, ego ini berfungsi sebagai pengarah seseorang. Misal apabila seseorang itu lapar, ego ini akan bertindak sebagai kalau lapar ya makan. Ya.
atau kalau ngantuk ya tidur. Nah, itulah wilayah ego yang mengontrol seseorang untuk bertindak. Yang ketiga, sistemnya adalah super ego. Super ego itu adalah sistem kepribadian manusia tapi yang berisikan nilai-nilai. Jadi ini adalah satu kesepakatan antara kumpulan manusia. Makanya bentuknya mungkin bisa seperti peraturan, bisa seperti nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan superego ini berfungsi sebagai pengendali dorongan-dorongan atau impuls-impuls dari id agar impuls itu tidak disalurkan dengan cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Ya. Jadi kalau seseorang itu id-nya tembus, nah ini akhirnya naluri-naluri dia tidak dikontrol, ya. Jadi itu akan terjadi benturan. Makanya superego ini dapat mengarahkan ego kepada tujuan-tujuan yang telah disepakati oleh peraturan karena sifatnya evaluatif. Ada baik, ada buruk, ada kurang baik dan segala macam. Dan juga superego itu dapat mendorong individu kepada kesempurnaan menurut peraturan-peraturan. Kita juga perlu memahami tentang kecemasan pada manusia. Nah, kecemasan ini mempunyai pengertian adalah situasi yang tegang, ya, situasi tegang pada diri manusia. Nah, dan juga manusia juga mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dan akhirnya bisa bersifat emosional. Nah, ini kecemasan ada terbagi jadi 3 ya. Jadi pertama adalah kecemasan, kecemasan di dalam bahasa Inggrisnya namanya anxiety ya. Nah, kecemasan yang pertama itu adalah kecemasan neurotis. Kecemasan neurotis adalah ketakutan terhadap tidak terkendalinya naluri-naluri yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan yang menabrak sistem aturan dan itu bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain tentunya. Nah, ini contohnya adalah apabila nih seseorang takut bertemu sama guru misalkan atau bosnya atau ulama. Nah, itu dia mengalami kecemasan neurotis. Akhirnya dia bertindak sesuatu yang akhirnya membahayakan diri dia. Ya. Nah, itu terjadi pada kecemasan neurotis atau juga figur-figur yang dominan lainnya. Nah, yang kedua adalah kecemasan moralistis. Nah, kecemasan moralistis ini adalah ketakutan terhadap hati nuraninya sendiri. Jadi dia takut sama moralnya dia. Nah, kecemasan ini berasal dari konflik ego dan superego. Ya, antara ego dan superego atau antara wilayah ego dengan wilayah nilai-nilai yang ada di masyarakat. Contohnya, misalnya seorang anak kecil, misalnya ada gangguan dorongan seksual misalnya. Jadi si anak ini ketakutan bahwa dia percaya bahwa menyerah pada godaan akan membuat dirinya keliru secara moral. Atau juga contoh lainnya apabila kecemasan seorang anak gagal merawat orang tuanya. Nah, itu kecemasan moralistis. Ada juga yang ketiga, kecemasan realistis. Nah, ini ketakutan terhadap bahaya dari dunia eksternal atau dunia luar. Dan taraf kecemasannya ini berbeda-beda tergantung tingkatan yang ada pada satu individu. Nah, contohnya kita bisa kita rasakan apabila kita berjalan di sesuatu daerah yang baru kita masuki. Nah, kita akan mengalami kecemasan yang realistis sebetulnya. Ya, karena kan baru dimasuki. Belum tentu kalian bisa tahu apa yang ada di lingkungan sekitar. Apabila kalian atau kawan Nusantara ingin mendiagnosis seseorang gila, itu ada tesnya. Tes biasanya disebut sebagai tes kesehatan atau tes kejiwaan.
Bentuk tesnya ini ada banyak sekali nomor ya, nomor soal. Biasanya sekitar 200 sampai 300 sekian. Orang yang akan mengikuti tes kejiwaan itu akan dihadapkan dengan soal plus atau minus. Jadi ada pernyataan. Nah, orang itu yang mengikuti tes harus apakah iya atau tidak, atau mendukung atau tidak mendukung. Jadi kalau mendukung plus, tidak mendukung minus. Ya, membenarkan plus, tidak membenarkan minus. Nah, setelah seseorang itu menjalani tes kejiwaan, barulah dia memperoleh hasil dari tesnya itu. Nah, saya pernah mengikuti tes kejiwaan, yaitu sebagai syarat nomor urut pendidikan ya untuk profesi saya, yaitu dosen. Nah, hasilnya ada di sini. Ada kopnya, amplop dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Hasilnya ini adalah surat yang menentukan bahwa saya sehat jiwa dari Rumah Sakit Islam setelah saya mengikuti tes kejiwaan. Lalu ada juga, nah ini dengan bahasa psikologinya ya, jadi agak susah. Saya juga nggak terlalu paham, tapi bahasa Inggrisnya sedikit-sedikit saya paham bahwa ada somatic cognitive dysfunction, atau yang kedua ada emotional dysfunction, dan ketiga ada talk dysfunction, dan behavioral dysfunction, dan interpersonal functioning, dan terakhir interest. Jadi diagnosisnya adalah saya dalam batas normal. Nah, ini ada gambar yang menunjukkan diagramnya. Dan saya tidak bisa membaca diagram ini. Hanya mungkin kalau tahu ilmu psikologi mungkin bisa baca. Nah, setelah itu ada tes tulis dan juga ada tes konseling sama dokter psikiatris atau dokter psikolognya. Barulah kalau seseorang itu mengikuti ini, baru diketahui bahwa seseorang itu gila atau tidak. Ya, jadi kawan Nusantara, mungkin saja ada orang-orang di luar sana yang memang tidak perlu tes, tapi kalian sudah bisa memvonis gila. Tapi untuk tindakan-tindakan yang sifatnya ekstrim atau tindakan-tindakan yang sifatnya membahayakan orang lain, itu mungkin bisa berasal dari kecemasan. Dan belum tentu juga seseorang itu bisa dibilang gila sebelum dia mengikuti tes kejiwaan. Nah, sekian dari saya. Itu adalah belajar tentang kata gila dan psikoanalisis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berlangganan, berikan komentar, dan berikan like. Salam Indonesia. Assalamualaikum. 10.000 buat beli celana, oke? Ambil, ini 50.000 buat kamu. Ini ambil. Baksonya beli sama gerobak-gerobaknya ya. Apa beli serimi 1 dus? Masih gak mau? 100. Goceng. Masih gak mau juga ya? Kasih saya 1.000. Wah, ternyata kamu beneran stres.